Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Nurul Indarti selaku dosen pembimbing dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Novita Nur Hafidah, mahasiswa MM FEB UGM angkatan 75 konsentrasi kewirausahaan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Orientasi Kewirausahaan Individu dan Penciptaan Usaha Baru Mahasiswa dan Alumni MM FEB UGM. Studi pada mahasiswa konsentrasi kewirausahaan. Masuk pada bagian yang pertama terkait pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya angka pengangguran yang cukup tinggi pada lulusan perguruan tinggi, terutama di negara-negara berkembang terkecuali di Indonesia. Menurut Coe, salah satu solusi utama yang dapat dilakukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut ialah dengan mengembangkan aktivitas kewirausahaan. Terdapat satu anteseden yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas kewirausahaan, yaitu dengan mengembangkan orientasi kewirausahaan terutama pada kalangan mahasiswa. Penelitian terkait konsep tersebut pertama kali dilakukan pada level perusahaan oleh Miller di tahun 1983, yang terdiri dari dimensi inovatif, berani mengambil risiko, serta proaktif. Selain dilakukan kajian pada level perusahaan, orientasi perusahaan juga dapat dikaji pada level individu, yang mana pada tahun 2012 Moulton dan Lin melakukan kajian pada 1.102 mahasiswa untuk mengembangkan instrumen pengukuran orientasi perusahaan yang tepat diterapkan pada level individu. Orientasi kewirausahaan ini sendiri memiliki peran yang cukup besar. Individu yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan memiliki keyakinan yang kuat pula untuk berhasil di dalam aktivitas kewirausahaan, yang dalam hal ini adalah di dalam aktivitas penciptaan usaha baru. Dan penting bagi lulusan para perguruan tinggi untuk bisa terlibat di dalam aktivitas penciptaan usaha baru. Hal ini dikarenakan akan membantu mereka untuk bisa mencapai kemandirian secara ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap kesejahteraan sosial negara, serta menjadi anggota masyarakat yang produktif dengan bertindak sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, angka pengangguran dapat ditekan. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting di dalam mengembangkan orientasi kewirausahaan individu dari mahasiswanya. Salah satu caranya ialah dengan mengembangkan kurikulum kewirausahaan. FEB UGM merupakan salah satu perguruan tinggi Indonesia yang juga memiliki kurikulum tersebut, yaitu dengan membentuk konsentrasi kewirausahaan pada tahun 2011. Dan pada September tahun 2020 yang lalu, FEB UGM berhasil masuk kepada Lembaga Peragian Kelas Dunia QS dan mendapatkan peringkat 75 dunia untuk kategori Entrepreneurship and Alumni Outcomes. Dan bahkan tahun ini FEB UGM berhasil memperbaiki peringkatnya menjadi 74 dunia. Selain mengembangkan orientasi kewirausahaan, penting juga bagi FEB UGM untuk bisa memiliki pengukuran yang telah tervalidasi terkait orientasi kewirausahaan individu dan penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh mahasiswanya. Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi FEB UGM untuk bisa merancang metode pengajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik yang ditunjukkan oleh mahasiswanya, sehingga dapat mendeteksi dan mendorong potensi kewirausahaan secara lebih awal. Dari latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa FEB UGM merupakan salah satu perguruan tinggi yang juga memiliki kurikulum kewirausahaan, yaitu dengan dibentuknya konsentrasi kewirausahaan. Dan FEB UGM penting juga untuk bisa memiliki pengukuran yang telah tervalidasi terkait orientasi kewirausahaan individu dan penciptaan usaha baru mahasiswanya, agar dapat merancang dan mendeteksi potensi kewirausahaan secara lebih awal. Namun sayangnya belum pernah dilakukan kajian terkait dua konsep tersebut di level sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat dua pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian ini. Yang pertama ialah mengenai bagaimana orientasi kewirausahaan mahasiswa FEB UGM yang dilihat dari dimensi inovatif, berani mengambil risiko, serta proaktif. Yang kedua ialah bagaimana aktivitas penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh mahasiswa FEB UGM. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini. Masuk kepada bagian kedua, yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama terkait definisi dari kewirausahaan. Dari beragam definisi yang berkembang di dalam penelitian ini digunakan definisi kewirausahaan yang dikemukakan oleh Lumpkin dan Des, yang mana
Lamkin dan Des menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan sebuah proses penciptaan usaha baru. Selanjutnya terkait definisi dari orientasi kewirausahaan individu. Dalam penelitian ini digunakan definisi yang dikemukakan oleh Wu yang menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan individu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk bisa terlibat di dalam aktivitas kewirausahaan, baik itu dalam perusahaan yang telah berdiri maupun melalui penciptaan usaha baru. Tindakan-tindakan yang dimaksud ialah bertindak inovatif, berani mengambil risiko, serta proaktif. Di dalam orientasi kewirausahaan individu sendiri terdapat 3 dimensi. Menurut Lamkin dan Des, dimensi yang pertama ialah inovatif. Dimensi inovatif merupakan sebuah tindakan untuk terlibat di dalam proses kreativitas dan eksperimen untuk bisa menciptakan produk, layanan, serta teknologi baru melalui penelitian dan pengembangan. Dimensi yang kedua ialah berani mengambil resiko. Menurut Lamkin dan Des, berani mengambil resiko berarti tindakan berani untuk bisa menjelajahi pada hal-hal yang belum diketahui, serta berani untuk bertukar sumber daya yang besar dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang belum pasti. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi proaktif yang menurut Lamkin dan Des didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk mengantisipasi permasalahan dari perubahan keinginan dan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang dengan mencari peluang-peluang bisnis yang baru. Yang ketiga ialah definisi mengenai penciptaan usaha baru. Dalam penelitian ini digunakan definisi yang telah dikembangkan oleh Katz dan Gardner yang menyatakan bahwa penciptaan usaha baru merupakan sebuah proses penciptaan organisasi bisnis baru yang dimulai dengan adanya intensi untuk bertukar sumber daya dengan pihak lain. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini dirancang dengan desain deskriptif kuantitatif. Adapun populasi dari penelitian ini ialah mahasiswa dan alumni dari MMFEB UGM terutama yang mengambil konsentrasi kewirausahaan. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam, di dalam penelitian ini juga diambil subsampel mahasiswa dan alumni yang telah mengambil konsentrasi non-kewirausahaan seperti pemasaran, keuangan, dan yang lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah Soft Administered Survey yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Form. Untuk instrumen penelitian yang digunakan, untuk mengukur orientasi kewirausahaan individu digunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh Bolton dan Lane, sedangkan untuk mengukur penciptaan usaha baru digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gatewood. Adapun uji validitas di dalam penelitian ini menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis atau CFA, dan untuk uji reliabilitasnya digunakan atau dilihat berdasarkan nilai Cron-Barnes alpha yang didapatkan. Untuk analisis datanya digunakan metode statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata secara agregat, rata-rata dari setiap subsampel, kemudian standar deviasi. Dan untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kedua kelompok responden, di dalam penelitian ini juga dilakukan uji T independen. Selanjutnya terkait hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan tanggapan dari responden. Survei dalam penelitian ini sendiri dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, dimulai dari 23 Juli 2021 hingga 31 Agustus 2021. Dan berikut ini merupakan beberapa profil dari para responden. Di dalam profil orientasi berbisnis dapat diketahui bahwa keluarga merupakan pihak yang paling berperan di dalam membentuk intensi berbisnis dari para responden. Namun demikian, MMFEB UGM juga memiliki peran yang cukup besar di dalam mendorong terbentuknya niatan berbisnis tersebut. Terkait profil penciptaan usaha baru, dari tabel dapat diketahui bahwa mayoritas responden pernah mencoba untuk menciptakan usaha baru, bahkan hingga tahapan eksekusi ide usaha. Adapun jenis usaha yang paling banyak dilakukan adalah penjualan barang dan jasa. Di dalam tabel ini juga dapat diketahui bahwa kendala yang paling banyak dialami oleh para responden ialah masalah modal dan keterbatasan dalam pengalaman berbisnis. Dan di sini juga dapat diketahui bahwa keluarga merupakan komponen yang paling berperan di dalam penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh para responden. Namun demikian, pengalaman kuliah di MMFEB UGM juga memiliki peran yang cukup besar.
Untuk uji validitas, yang pertama ialah validitas konvergen. Dari tabel dapat diketahui bahwa keempat komponennya menunjukkan nilai AVE yang lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan itu memiliki validitas konvergen. Dan selanjutnya, terkait validitas diskriminan juga diperoleh nilai akar AVE melebihi nilai korelasi antar variabel, sehingga juga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan itu valid. Selanjutnya yaitu terkait uji reliabilitas. Nilai convergence alpha yang didapatkan melebihi 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan itu memiliki reliabilitas yang tinggi. Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel orientasi kewirausahaan individu, di mana di dalam tabel dapat diketahui bahwa secara agregat skor yang diperoleh untuk seluruh responden sebesar 4,224. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki orientasi kewirausahaan yang tinggi. Dari ketiga dimensi yang ada, dimensi proaktif memiliki skor yang paling tinggi yaitu sebesar 4,485, sedangkan dimensi berani mengambil risiko merupakan dimensi dengan skor paling rendah yaitu sebesar 4,091. Apabila diperbandingkan secara keseluruhan, mahasiswa dan alumni yang mengambil konsentrasi kewirausahaan memiliki skor yang lebih tinggi. Dan juga bagi kedua responden, dimensi proaktif memiliki skor yang paling tinggi dibandingkan dengan dua dimensi lain. Sedangkan dimensi berani mengambil risiko memiliki skor paling rendah. Nah, dari hasil uji T independen yang dilakukan, tidak diperoleh perbedaan yang signifikan terkait perbedaan skor antara dua kelompok responden. Berikut ini adalah beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya perolehan skor pada variabel orientasi kewirausahaan individu. Yang pertama adalah karena sebagian besar responden merupakan seorang pengusaha yang telah memiliki banyak pengalaman, baik itu dari konsentrasi kewirausahaan maupun non-kewirausahaan. Sedangkan faktor yang kedua ialah sebagian besar responden juga merupakan alumni yang telah memiliki pengalaman bekerja yang sangat panjang. Bahkan beberapa di antaranya telah menduduki jabatan-jabatan pada manajemen menengah hingga puncak seperti supervisor, manajer, dan juga direktur. Kemudian yang ketiga ialah adanya metode pengajaran FEB UGM yang didesain dengan sistem penyelesaian masalah atau problem solving melalui sistem studi kasus yang diajarkan dalam setiap mata kuliah. Dan juga agenda-agenda ekstrakurikuler seperti adanya executive series. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari variabel penciptaan usaha baru, di mana secara agregat diperoleh skor sebesar 4,427. Dari skor ini dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok responden sama-sama mendedikasikan waktu yang sangat sering di dalam tahapan penciptaan usaha baru. Apabila diperbandingkan secara umum, responden konsentrasi kewirausahaan memiliki skor yang lebih tinggi daripada responden yang berasal dari konsentrasi non-kewirausahaan. Namun dalam uji T independen yang dilakukan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, sehingga keduanya sama-sama mendedikasikan waktu yang sangat sering di dalam setiap tahapan penciptaan usaha baru. Secara umum, semakin banyak waktu yang didedikasikan di dalam tahapan penciptaan usaha baru, maka akan semakin besar kemungkinan usaha tersebut akan berhasil. Namun demikian, menurut Gatewood, kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan dari banyaknya waktu yang dialokasikan, namun juga seorang pengusaha harus dapat mengintegrasikan keempat elemen penciptaan usaha baru seperti yang dikemukakan oleh Gardner, yaitu yang terdiri dari karakteristik dari pendiri, organisasi bisnis itu sendiri, kemudian proses berlangsungnya bisnis, dan lingkungan di mana bisnis beroperasi. Selanjutnya, pada bagian ini akan disampaikan simpulan dari penelitian ini. Dari hasil analisis statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh mahasiswa dan alumni MM keduanya sama-sama memiliki orientasi kewirausahaan yang tinggi, dan di antara tiga dimensi yang ada, dimensi proaktif memiliki skor yang paling tinggi, sedangkan dimensi berani mengambil risiko memiliki skor yang paling rendah. Seluruh alumni
seluruh mahasiswa dan alumni FEB UGM sama-sama mendedikasikan waktu yang sangat sering di dalam tahapan-tahapan penciptaan usaha baru. Dari kedua simpulan tersebut, implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh FEB UGM ialah dengan mengadakan sebuah inkubasi bisnis, di mana inkubasi bisnis ini dapat dilakukan dengan menyediakan kantor atau laboratorium berbiaya rendah, kemudian bantuan manajerial, bantuan administrasi, serta bantuan akses pada sistem entitas khusus seperti investor dan para pengacara. Adanya inkubasi bisnis ini di lingkungan perguruan tinggi memiliki kontribusi positif terhadap penciptaan usaha baru. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan di dalam menjelaskan perbedaan skor antara kelompok responden konsentrasi kewirausahaan dan non-kewirausahaan. Untuk itu, di dalam penelitian mendatang disarankan agar penelitian yang dilakukan mengambil sampel khusus mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa yang akan lulus, dan juga dilakukan dengan desain longitudinal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makan durian di warung Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.